Kita masih dikaruniai banyak nikmat. Sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali di ruang virtual ini dalam rangka kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang sempat tertunda minggu lalu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan fungsi atau pemetaan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di LMS itu sudah saya tautkan video terkait dengan pembahasan fungsi atau pemetaan. Itu ada apa terkait dengan fungsi. Kemudian di dalam ruang diskusi juga saya sudah memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi. Tentu kalian sudah punya gambaran ataupun sudah punya pengetahuan sesungguhnya apa itu yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan. Ya, di dalam struktur aljabar itu biasa lebih pas itu kita menggunakan istilah pemetaan dan jarang kita menggunakan kata fungsi. Kalau di kalkulus itu kita menggunakan istilah fungsi, jarang menggunakan istilah pemetaan. Oke. Berdasarkan apa yang kalian sudah, ini videonya sudah ada yang buka videonya. Video pertama itu membahas tentang relasi dan fungsi. Kemudian video yang kedua itu membahas tentang jenis-jenis fungsi. Ya, jenis fungsi yang ya penting ya, jenis fungsi yang penting. Ada yang bisa memberikan komentar apa yang kamu sudah pahami tentang fungsi? Saya, Pak. Ya, Ihwal Sunardi, silakan. Ya, Pak. Yang saya ketahui tentang fungsi itu adalah pemetaan dari setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan domain kepada anggota himpunan lain yang dinamakan kodomain. Itu ya. Suatu fungsi adalah apa tadi? Apa tadi? Ya, pemetaan. Itu definisi fungsi. Begitu ya? Setuju dengan definisi yang disampaikan oleh Ihwal Sunardi tadi? Iya, Pak. Yang lain? Ya. Tadi apa itu? Coba kalau saya tuliskan itu mungkin ya gimana ya? Gimana tulisannya? Fungsi adalah mana?
Suatu apa tadi? Suatu mana ini? Pemetaan Suatu pemetaan dari setiap anggota himpunan pemetaan himpunan setiap anggota anggota apa? Setiap anggota sebuah himpunan sebuah himpunan. Terus yang dinamakan yang domain dinamakan domain kepada anggota himpunan kepada lain anggota himpunan lain yang dinamakan kodomain. yang dinamakan kodomain. Oke. Fungsi adalah suatu pemetaan. Kalau pemetaan apa? Kalau pemetaan itu apa? Tadi fungsi adalah suatu pemetaan. Kalau pengertian pemetaan sendiri apa itu? Oke. Kalau misalnya saya punya himpunannya ini, kan ini himpunan isinya adalah ini. Lalu ini ada himpunan lain, ya. Jadi himpunan isinya gini. Tekanlah himpunan A, himpunan B. Jadi saya kasih nama ini, titiknya ini saya kasih nama anggotanya ini A. Nama ini A. Ini B, ini C. Saya kasih nama ini U, V, W, X, Y. Atau saya kasih ini ya. Saya kasih nama ini ya. Jangan enggak usah nama ini ya. Saya kasih nama bilangan sajalah. Ini saya kasih bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Jadi ini katanya, nah sekarang pertanyaannya adalah ini sendiri apa definisi dari pemetaan? Halo? Ini diam semua ya? Masih ada orang enggak di kelas? Ada Pak, ada. Iya Pak. Ada Pak. Ada. Pemetaan sendiri apa itu pemetaan? Fungsi adalah pemetaan, suatu pemetaan. Sekarang pertanyaannya pemetaan itu apa? Memasangkan. Memasangkan Pak. Pemetaan itu memasangkan. Pemetaan itu kata benda. Memasangkan itu kata kerja. Ada enggak kata kerja dan kata benda sama? Beda. Ya. Harusnya kalau kata benda,
padanannya juga harus kata benda. Tuh. Mana membuktikan bahwa dia kata benda? Karena dia punya imbuhan P dan an. Ya. Kalau kerja itu kata kerja. Pekerjaan itu adalah kata benda. Ya. P-an atau per-an. Kalau main itu kata kerja. Permainan itu adalah kata benda. Nah, jadi harus ada pengertian lagi ini tuh. Pengertian tentang pemetaan. Tuh. Makanya dalam diskusi itu saya tanya tuh. Jadi kalau kita mau memahami suatu konsep, maka kita harus tahu apa namanya, secara detail apa itu kandungan konsep tersebut, unsur-unsur yang membangun konsep tersebut, dan sifat-sifatnya. Ya, ciri-ciri dari suatu konsep itu harus dipahami dipahami dengan baik gitu. Kalau hanya dengan menghafalkan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Oke, coba kalau begitu kasih contoh. Contoh nih kalau contoh. Contohnya apa? Halo? Waduh. Sudah tidur semua mungkin ini. Kasih contoh. Ya, kasih contoh itu fungsi yang sesuai dengan definisi ini itu ya. Yang kalian maksud. Nah, nanti kita lihat apakah betul ini definisi ini sesuai dengan contoh atau contohnya yang salah itu. Nah, kita apa namanya? Kita evaluasi definisi itu. Contoh, contohnya apa? Halo? Iya, Pak. Contohnya apa? Dari definisi ini kita memerlukan apa ini? Apa yang kita butuhkan? Fungsi, Kita butuhkan Pak. himpunan. Ya? Fungsi. Butuh fungsi. Untuk Kita memberikan, butuh himpunan, Pak. kita memberikan contoh fungsi, kita butuh fungsi. Begitukah? Himpunan. Himpunan. Oke, himpunan apa? Misal seperti himpunan A dan B. Himpunan A. Jadi harus dua begitu, A dan B? Iya, Pak. Karena kita mau ini kan katanya di Jadi ada himpunan A dan B. Apa himpunan A-nya? Kan membuat contoh ini. Himpunan A-nya apa? 1, 2, 3. A-nya Himpunan B-nya 4, 5, 6. 1, 2, 3. B-nya 4, 5, 6. Oke, terus setelah itu, setelah kita punya dua himpunan, apa lagi? Suatu fungsi kan dikatakan bahwa A memiliki pasangan tepat 1 Anggaplah ini ya, B. Anggaplah ini tadi ya. Oke, saya hapus ini kalau begitu ya. Anggaplah ini ya, saya hapus. Jadi A-nya itu 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Saya menyesuaikan. Oke, berikut. Sekarang kita butuh apa sekarang? Lagi. Supaya dia jadi sebagai sebuah fungsi. Kita butuh
Oke. Kalau saya contohkan begini, ya, contoh. Sebenarnya gampang belajar matematik, gampang itu. Cuma kan kalian tidak terbiasa itu belajar yang apa? Itu harus dibiasakan itu dari sejak awal mestinya itu. Mengapa kalian tidak bisa belajar matematik? Karena tidak paham itu mau kerja apa. Jadi yang dipikirkan itu terlalu apa ya? Terlalu susah yang dipikirkan ya. Padahal belajar matematika itu gampang. Ya, kalau belajar dari awal. Oke, misalnya begini. Mau bikin apa ya? Bagusnya apa? Bikin roti lah, bikin roti ya. Bikin roti. Terlalu banyak roti ya. Roti itu apa yang kita butuhkan untuk membuat roti? Terigu. Tepung, terigu, Jadi membuat roti ya. Jadi kita mau membuat, sekarang kita mau membuat roti. Membuat roti. Jadi bahannya apa? Bahannya ada terigu. Apalagi? air, Terus? Gula. Gula, oke, mau bikin manis-manis. Gula. Apalagi? Sudah bisa bikin roti dengan tiga bahan ini? Mentega. Mentega, oke. Telur, oke. Apalagi? Sudah bisa buat terigu Ragi. ragi. Mentega sudah. Sudah cukup ini? Pak. Cukup. Jadi sudah yakin bahwa ini cukup untuk membuat roti, adonan roti maksudnya ya? Ya. Oke. Setelah kita kumpulkan ini adonan roti ini sudah cukup, apa yang kita butuhkan lagi? alat, Butuh alat apa? Untuk buat Alat. roti. Alatnya apa? mangkok atau wadah, Mangkok. Oke. Apalagi? Mangkok saja. Oven. Mixer, Pak. Mixer. Pakai mixer ya? Oke. Iya, Pak. Ada ovennya. Oke. Apalagi? Kompor, Pak. Kompor. Terus? Apalagi? Sudah. Cukup. Cukup ya? Anggaplah cukup ya? Gitu maksudnya? iya Pak, Oke. Sudah ada bahan, sudah alat. Sudah bisa jadi langsung jadi roti. Harus kita buat dulu. Kita campurkan bahan-bahannya. Ya? Iya, Pak. tidak Pak, Jadi apa yang kita butuhkan kalau begitu? proses, Hah? cara membuat, Cara membuat. Jadi cara membuat. Yang dibutuhkan adalah cara membuat. Cara membuatnya gimana? cara membuat, Sudah pernah ada yang buat roti belum? Iya, Pak. belum saya Pak, Belum. Oke. Anggaplah ada berapa macam itu aturannya. Saya juga belum pernah bikin roti ya. Ada misalnya ada 4, ya 5 dan seterusnya. Mungkin ada Cara membuat. ya cara membuatnya. Oke. Mungkin banyak cara langkahnya itu. Dan seterusnya ya. Mungkin. Setelah itu, setelah cara membuatnya dipunyai, lalu apa dikatakan? Apa sekarang? Kita lakukan langkah-langkahnya. Lakukan. sudah jadi roti, Lakukan langkah-langkahnya, lalu kemudian jadi roti. Nah,
sekarang anggaplah ini fungsi ini adalah sebuah roti. Ini adalah rotinya. Bahannya apa? Bahannya tadi apa? Terigu. Masa bikin fungsi pakai terigu? Himpunan A. Oh, ini. Himpunan. Dari fungsi tadi ada himpunan A dan himpunan B. Dan B ini bahannya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Apakah setelah punya himpunan A dan himpunan B lalu kemudian tiba-tiba kita punya fungsi? Kita lakukan langkah-langkah untuk Sekarang apa langkah-langkahnya? mengawankan. Ya, setiap anggota A dengan anggota B. Setiap anggota A dan A. Bagaimana cara mengawankannya? Kalau tadi membuat roti tadi, boleh nggak sembarang ini saya taruh di sini cara membuatnya? Boleh nggak? Misalnya tidak. Terigu langsung campur air dengan gula, langsung dicampur telur dan seterusnya, langsung semuanya begitu? Tidak bisa, Pak. Tidak. Jadi harus ada apa? Supaya bisa jadi roti. Ada. Harus ikuti langkah-langkahnya. Ya. Ada apa? Harus ada aturannya. Aturannya itu harus ada aturannya. Kalau tidak punya aturan, nggak bisa jadi itu. Apakah ini bisa misalnya terigu saya langsung kasih masuk di oven misalnya? Bisa enggak? Tidak. Nggak bisa. Tidak itu. bisa, Pak. Tidak, Pak. Aturannya harus ada itu. Tidak, Pak. Jadi cara membuatnya ini aturannya harus ya, kalau aturannya tidak betul maka tidak bisa jadi roti. Tidak, Pak. Jadi di sini kita butuh apa? Butuh apa? Butuh apa tadi? Halo? Butuh himpunan A. Butuh apa? Sudah. Butuh apa tadi? Baru-baru saya sebut. Sudah. Aturan. Aturan, Pak. Aturan pemasangannya itu, aturan pengaitan. Jadi ini bukan pemetaan. Jadi ini yang ada yang benar adalah aturan pengaitan. Pemetaan sendiri sama dengan fungsi. Aturan pengaitannya gimana? Setiap anggota A mempunyai kawan atau peta tunggal di B. Nah, itu aturannya itu. Kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa. Setiap anggota, ya. Jadi aturan pengaitan setiap anggota himpunan di domain dengan tepat satu anggota himpunan lain yang dinamakan kodomain. Ya. Jadi aturannya yang kita bikin. Siapa yang bikin aturan? Halo? Iya, Pak. Oke, siapa yang bikin aturan? Mau mengaitkan unsur-unsur di A dengan B supaya dia jadi aturan itu menjadi sebuah fungsi atau pemetaan. Siapa yang buat aturan? Halo? Iya, Pak. Siapa yang buat aturan? Iya, Pak. Sudah disepakati, sudah ada memang.
Apa itu yang disepakati kalau begitu? Kalau himpunannya A dan himpunan B yang sudah disepakati yang mana? Kalau ada memang. Aturannya kan dia mengawankan setiap anggota A dengan anggota B secara tunggal. Ya, betul. Sekarang punya himpunan A, punya himpunan B itu. Kata ini setiap anggota di himpunan domainnya, setiap anggota punya kawan dan di setiap itu kawannya di sana itu tunggal gitu. Kawannya di himpunan kodomain itu tunggal itu. Sekarang punya himpunan A, punya himpunan B. Nah, sekarang yang mau supaya dari ada fungsi dari A ke B, yang bikin aturan siapa sekarang? Jadi ini nih konteksnya sekarang kita punya A, kita punya B. Ya. Definisinya begini, definisinya. Sekarang yang bikin aturan supaya dari A ke B itu, aturan pengaitannya itu dari A ke B supaya menjadi fungsi, yang bikin aturannya siapa? Halo? Kita, Pak. Kita, coba kamu bikin aturan, kalau gitu. Kamu siapa? Siapa namamu? Siapa namamu? Misal Rini Afrianti, Pak. Rini Afrianti. Kamu mau bikin aturan? Rini Afrianti? Bentar ya. Mengikuti aturan yang ada, Pak. Bentar. Halo, gimana hari ini? Halo Rini. Iya, Pak. Gimana tadi? Oke, ini kayaknya kalian belum ini ya, belum ini ya. Nggak usah takut itu ya. Nah, ini kan kita belajar itu. Salah juga nggak apa-apa. Relasi, Pak. Siapa yang bikin aturan gitu? Pertanyaannya tadi siapa yang bikin aturan? Kalau menurut saya, Pak, relasi ini mempunyai sifat khusus yang disebut dengan fungsi
Ini Gimana? sekarang kita bicara sekarang. Ini A-nya ini, B-nya ini. Kan tadi sudah ada, katanya kita butuh aturan. Nah, sekarang pertanyaannya yang bikin aturan itu siapa? Supaya ini jadi fungsi. Ahli matematika, Pak. Ahli matematika siapa? Masa mau minta ahli matematika datang ke sini untuk membuatkan kita aturan dari A ke B ini supaya dia jadi fungsi? Ahli matematika siapa yang kita mau hadirkan ke sini? Kita Hah? Kita sendiri, Pak, yang memasangkan supaya menjadi fungsi. Betul, kita sendiri. Masa mau cari orang lain, mau panggil ahli untuk apa? Coba kamu bikin aturan. Kalau kamu itu bilang mau bikin aturan. Aturannya gimana supaya ini fungsi? Aturan pemasangannya gimana? Misalnya 1/4, 2/5, 1/4, 2/5, 3/6. 3/6. Oke. Ini aturan ini aturannya ini tuh. Ya, jadi menjadi sebuah fungsi. Aturannya mana? Oh, ini aturannya 1/4, 2/5, 3/6. Apakah ini satu-satunya aturan yang boleh bisa kita buat? Halo? Halo? Bisa juga. Hah? Ini satu-satunya aturan tidak. tak? Satu-satunya bukan. Masih ada, Pak. Ada Misalnya. yang lain. Sebenarnya berarti tergantung kita semua buat sesuai dengan kemauan saya. Yang penting dia tidak keluar dari definisi ini. Bahwa pertama setiap anggota dari A itu punya kawan di B. Ya. Dan kawannya itu tunggal. Kawannya tunggal itu. Kalau misalnya ada kawannya ini dikawankan dengan ini ke sana. Misalnya ke sana, satu ada lagi kawannya 1/5, misalnya, boleh enggak? Hah? Ini misalnya satu ini saya kawankan lagi dengan 5. Tuh, tadi ada kawannya 1 dengan 4. Terus saya kawankan lagi 1 dengan 5. Boleh enggak? Tidak bisa, Pak. Tidak, Pak, karena harus tepat satu. Kalau dia fungsi tidak bisa karena kawan dari setiap ini tepat 1. Oke, gitu ya. Tepat. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi baca itu, nonton di video yang saya kirimkan ya. Oke, kemudian kita berkaitan dengan tadi fungsi atau pemetaan. Sekarang ya banyak istilah-istilah dalam pemetaan itu yang harus kita pahami. Ya. Kalau misalnya kita punya himpunan A, ini himpunan A, ini himpunan B, lalu kemudian kita punya fungsi misalnya F. Oke, terus di sini ada misalnya A kecil, di sini B kecil, lalu A ini ya dibawa oleh F ke B. Sekarang pertanyaannya, A ini disebut apa? A besar disebut apa? Halo? Daerah asal. Daerah asal. Domain. Daerah asal atau domain. Oke.
Kalau B itu disebut apa? Himpunan. Domain. Disebut daerah, Kawan. daerah apa? Daerah kawan. Atau kodomain. Terus apa lagi? F itu apa di sini disebut? Hasil pemasangan F ini F. rangi. Ini F ini apa disebut apa? Relasi. Fungsi yang memetakan. Disebut apa? Fungsi. Fungsi. Atau pemetaan ya. Kalau B kecil disebut apa? Anggota himpunan B. Himpunan. Anggota himpunan B. Ya. Anggota himpunan B. Himpunan B. Anggota himpunan B. Itu saja. Apa hubungannya dengan F? B itu apa hubungannya dengan A? Apa hubungan B dengan A kecil? Apa hubungannya? Ram. Halo? Apa hubungannya A ini dengan B ini? Range, Pak. Apa itu range? Range itu apa? Daerah hasil, Pak. Daerah hasil. Range daerah hasil. Apa maksudnya? Apa maksudnya hubungan AB dengan A itu range? Maksudnya apa? B itu kan unsur, masa sama dengan range? Range itu apa tadi? Berupa apa dia? Daerah Range. hasil. Ya berupa apa? Hasil pemasangan A ke B. Berupa apa? Wujud barang itu. Wujud dari range itu wujudnya itu. Atau bentuk kasarnya. Berupa himpunan, Pak. Berupa himpunan. Kalau B kecil ini. Kalau B kecil itu anggota himpunan, Pak. Anggota himpunan. Sama enggak anggota himpunan dengan himpunan? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Terus apa hubungannya B kecil dengan range tadi? Ada enggak hubungannya A dengan B? A kecil dengan B kecil? A kecil dengan B kecil ada enggak hubungannya? Halo? Ada hubungannya enggak? Ada enggak hubungannya A kecil dengan B kecil?
A kecil dan B kecil itu merupakan anggota dari range itu, Pak? Oh. Range itu ada di mana? Nah, ini dari gambar ini, loh, saya itu mencari-cari jawaban di jauh sekali. Dari gambar ini, adakah kalian melihat, kelihatan enggak gambar saya ini? Yang tanda panah, Pak. Kelihatan enggak? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Ini dari gambar ini kelihatan, ini ada enggak hubungan A dengan B? A kecil dengan B kecil? Ada atau tidak ada? Ada, Pak. Ada. Kenapa bilang ada? Itu, Pak, yang tanda panah. Karena Dipasangkan. Dipasangkan. A dan B. Ini pasangan ini, tanda panah ini artinya apa ini sebenarnya? Itu kalau kita punya fungsi. Relasi, Pak. Ini tanda panah ini dari A ke B ini artinya apa ini sesungguhnya? Apa yang kita lakukan itu? Apa yang dilakukan ini kalau ini membuat ini? Apa yang dilakukan? Kita memasangkan. Memasangkan A ke B. Memasangkan A ke B. Oke, susah sekali itu memahami fungsi ya kalian ya, susah memahami fungsi. Jadi harus paham ini itu terhadap fungsi pemetaan ini harus paham. Ini B ini ditulis kalau seperti ini modelnya biasa ditulis apa? B sama dengan ditulis apa? Biasa ditulis penanda. B ini biasa ditulis sama dengan apa? Kalau kita bicara tentang fungsi. Sama dengan apa? Tuh. Sama dengan sama sekali. Daerah hasil, Pak. Kenapa daerah hasil ini kan unsur ini tuh, unsur. Kenapa daerah hasil? Daerah hasil itu himpunan. Nggak usah sebut-sebut daerah hasil. Biasa ditulis apa ini? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan FA. Aduh. Paham enggak? Tidur semua ini. Paham, Pak. Apa yang kamu pahami? Paham, Pak. Apa yang kalian pahami? Hah? Apa yang kalian pahami? Ini apa artinya ini? FA ini artinya apa ini? Artinya apa ini? Artinya? Nilai A yang dimasukkan ke fungsi. Nilai. Sebut peta dari A oleh F. Aduh. Ini disebut peta dari A oleh F. Itu hubungannya, itu hubungan A dengan B. Ini hubungannya ini dihubungkan oleh, artinya A ini dibawa oleh F ke B. Maka disebut FA ini peta dari A oleh F. Coba diulang. FA itu apa? Peta dari A oleh F. Kalau FC artinya apa ini? Peta oleh C, peta dari C oleh F. C ini di mana ini? C di mana ini? C
C di mana? Di Daerah kawan. Harusnya C-nya ada di mana? Di Himpunan A. himpunan A. Kalau FC ada di mana FC? Ada di mana? Himpunan B. Aduh. Himpunan B. Himpunan B. Jadi ini unsur di himpunan B. Kalau ini adalah maka F, karena ini F-nya adalah suatu fungsi. Jadi F-nya itu fungsi. Apalagi itu F. FA itu apa? Apa itu FA? Peta dari A oleh F. Peta dari A oleh F. Atau A dipetakan oleh F ke FA. Kalau FA-nya sama dengan B, berarti A itu dipetakan oleh F ke kemana? Kalau FA itu sama dengan B, artinya kalau FA sama dengan B, ini artinya apa? Artinya apa artinya? Apa artinya? Peta dari A oleh F. A dipetakan oleh F ke B. Ini susah sekali kalian itu ya. Ini bagaimana memahami yang lebih ini lagi kalau yang sederhana seperti itu kalian belum paham betul itu. Itu penting itu kenapa? Karena nanti akan itu memahami itu. Belum kita berbicara yang lain tuh. Oke. Selanjutnya ya. Harus banyak latihan nih kalau begini nih modelnya. Kita akan mengenal jenis ya. Jadi kalau sebentar. Tuh. Kalau misalnya pertanyaannya, apakah semua unsur di daerah asal atau domain ini punya kawan di daerah kodomain? Apakah semua unsur di A atau di daerah asal mempunyai kawan di kodomain? Iya, Pak. Iya, oke. Apakah itu kalau saya tanya sebaliknya, apakah semua unsur di B punya kawan di A? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bisa tidak. Bisa tidak. Oke. Bisa tidak Iya, ya. Pak. Oke. Bisa tidak. Jadi kalau misalnya kita punya apa namanya? Ini misalnya punya B. Kemudian ini yang tadi ya. 1, 2, 3 gitu ya. Sini 4, 5, 6. Saya mau buat aturan itu. Buat aturan ya. Oke. Aturan saya buat seperti ini. Ya. Oke ya. Aturannya seperti itu. Aturannya ini
Apakah ini fungsi? Iya, Pak. Fungsi. Pak. Ya, ini fungsi ya. G itu adalah sebuah Iya. fungsi. Memenuhi sifat sebuah fungsi. Apakah semua unsur di B punya kawan di A? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak. Yang punya kawan di A adalah apa? Hanya 4 dan 5. 45. jadi 4 dan ini 5. disebut, kalau dituliskan ini GA Tidak, Pak. sama dengan 4 dan 5 saja. Ya. Ini yang disebut dengan himpunan, ini disebut dengan peta dari A. Ya, oke. Peta dari A. Paham ya? Jadi secara umum, ya, kalau kita punya himpunan, kalau kita punya fungsi F dari A ke B, ya, kemudian FA itu disebut daerah hasil dari F, daerah hasil atau range. Range tadi yang sebut-sebut FA. Jadi ini tidak dibaca bahwa tidak dibaca peta dari A oleh F ya. Bisa juga dibaca seperti itu, tapi A ini adalah keseluruhan ini A himpunan. Bisa juga dibaca ini peta dari A ke F, tapi lebih lebih pas dibaca daerah hasil dari F. Daerah hasil dari F ya. Paham? Daerah hasil dari, ini daerah hasil dari F. Kalau G misalnya dari P ke Q misalnya, ini suatu pemetaan. GP itu disebut apa? Disebut Daerah hasil dari daerah hasil dari Hasil dari G. G. daerah hasil dari G, dari G, dari fungsi G, dari fungsi G. Ya, karena G itu adalah suatu fungsi atau pemetaan. Oke, sebentar ya. Bentar ya, ada telepon masuk. Bentar.
Sudah ya? Halo, masih ada di kelas? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sementara ada lagi satu istilah, ini perlu nanti kalian kalian cari istilah-istilah itu di ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pemetaan. Ya, nanti dibaca di pertama itu adalah pemetaan satu-satu. Ya. Konsepnya itu kalau F itu himpunan dari A ke B suatu fungsi. Ya, cara menuliskan fungsi seperti ini ya. Kalau relasi enggak boleh menuliskan seperti ini. Itu sebuah fungsi tanpa ditulis pun ini sebenarnya dari simbol sudah menunjukkan sebuah fungsi. F dikatakan fungsi satu-satu jika setiap A1 A2 di A dengan syarat A1 tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Ya. Atau dengan kata lain, setiap A1 A2 A dengan syarat FA1 sama dengan FA2 berlaku A1 sama dengan A2. Ya. Kalau FA1-nya contoh, nanti saya kasih contoh. Ya, kalau punya seperti ini, ya. Ini adalah fungsi, ini fungsi satu-satu. F itu satu. Kenapa? Karena kalau ini berbeda dengan ini, maka petanya juga berbeda. Kalau ini berbeda tetapi petanya sama, maka itu berarti tidak satu-satu. Paham ya? Kalau ini berbeda tetapi ini kalau ini ya ini seperti ini berbeda di daerah asal dan berbeda, tetapi di sininya sama ya. Ini F tidak satu-satu, tapi dia fungsi dulu baru dia ada. Kalau belum fungsi tidak bisa. Fungsi dulu. Oke. Sekarang kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 misalnya.
X bilangan real. Maka F11 nah, cara memeriksanya adalah gimana? Pakai definisi yang tadi. Kalau ini tidak sama, ya kita menggunakan definisi yang tadi. Kalau petanya itu sama, maka mestinya unsur tersebut adalah sama. Kalau petanya sama, maka unsurnya tadi itu harus di sini harus sama dari unsur, ya, dari unsur yang sama, kalau petanya sama. Kalau petanya sama tapi dari unsur yang berbeda, maka itu berarti tidak satu-satu, ya. Maka yang kita lakukan adalah kita ambil. Kenapa kita ambil? Karena kita membuktikan tadi ya, pernyataan untuk setiap ini. Untuk setiap. Ini untuk setiap. Kita pakai ini. Ya. Maka di sini kita ambil A1, A2 di A sembarang. Bukan sembarangan ya. Sembarang. Ya, lalu akan ditunjukkan ya dengan syarat tadi. Dengan syarat FA1 sama dengan FA2. Lalu kita akan ditunjukkan, paham enggak ini? A1 sama dengan A2. Akan ditunjukkan A1 sama dengan A2. Oke. Sekarang kita tunjukkan. Perhatikan. A1 ya. A1 itu kita bisa ganti menjadi FA1 artinya apa? FA1 sama dengan apa? Halo? FA1 sama dengan? Peta dari A1 oleh F. Iya, sama dengan apa sekarang? Betul, peta dari A1 oleh F. Jadi A1 ini dipetakan kemana oleh F? Ke A2. Masa A2? Aduh. Ini saya punya ekspektasi terlalu ini tuh. Saya pikir kalian bisa menjawab dengan cepat ini. Ternyata bisa. A1 dipetakan oleh F ke mana? Ke? Ya? Ke? Ke A2. Siapa bilang? 2x1 tambah sama 1. dengan 2x. 2? Kemana? 2x tambah 1. Dari mana itu X1? 2x tambah 1. 2x tambah 1. FA1 dipetakan ke? 2x tambah 1. Apa itu X? Tidak ada X di sini. Tidak ada X di sini. Yang adalah A1, A2. Pertanyaannya FA1 itu sama dengan apa? Atau A1 itu dipetakan oleh F ke mana?
ke 2A2 tambah 1. Kemana? 2A2. 2A2 Dari tambah mana? 1. Dari mana A2? Oke. Aduh, ini ini apa? Saya punya otak jadi buntu ini kali ya kalau kalian begini. Oke, saya tidak tahu bagaimana caranya. Oke, sebentar. Oke ya, coba. Nih. Kok bisa ya seperti itu kalian ya? Saya jadi bingung sendiri itu ya. Fx sama dengan 2x tambah 1. X-nya bilangan real. Tahu bilangan real? Iya, Pak. Tahu ya? Oke. Tahu bilangan real, contohnya apa bilangan real itu? Kalau tidak tahu bilangan real lagi gitu, keterlaluan. Contohnya apa bilangan real itu? Bilangan desimal. Contohnya apa? Contohnya apa bilangan real? 0,1, 0,1, 0,2. 2. Itu saja? Sampai Kenapa? seterusnya. Kenapa susah sekali cari contoh? 0 bilangan real bukan? Termasuk, Pak. Kenapa susah sekali cari contoh? Bikin susah dirimu sendiri itu. Ya. 1/2 masuk bilangan real enggak? Bilangan real bukan? Masuk. Iya. Masuk, Pak. Kayak saya bingung itu. Kalian mengerti enggak bilangan real itu bilangan? Kenapa harus koma-koma maksudnya itu? Oke, kalau di sini F0 sama dengan apa? Apa artinya F0? Halo? Halo? 1. Arti F0 itu apa? Itu. Sudah lupa lagi. Itu baru beberapa menit yang lalu. Delta 0 yang dibawa oleh Oke, F0 itu sama dengan apa? Sama dengan? Aduh. Sama dengan apa? 0 dipetakan oleh F. Iya, sama dengan apa sekarang? Dipetakan kemana? Dari mana Sama dengan 1? 1. Sama dengan 1. Dari mana 1? Dua kali. Ya. Dari mana 1? 2 kali 0 2 kali ditambah 0 1. tambah 1. Sama dengan? 1. Dari mana 1? 1. Dari mana 1? Halo? 0 tambah Halo? 1. Iya, Pak. 0 tambah 1. Sama dengan? 1. 1. F 99 per 3. Oh, jangan 3, 4. Sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 99 per 3, 4. Per 4. Per 4 tambah 1. Tambah 1. Bisa enggak kamu langsung saya sebutkan hasilnya? Masih bisa. Tanpa ini bisa enggak kamu sebutkan hasilnya? Tanpa ini. Tanpa ini tuh.
Bisakah? Bisa enggak kamu sebutkan hasilnya? Tanpa ini maksudnya, tanpa ini. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Baru saya tanya ke kamu itu. Bisa enggak kamu langsung menyebutkan nilainya ini? Tadi kan seperti yang tadi. Ini F0 sama dengan 1. Langsung dari sini langsung ke langsung ke sini itu. Bisa enggak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Enggak bisa itu. Makanya proses ini harus dilewati. Ini penting ini supaya kamu paham. Karena aplikasi ini kamu tidak bisa lompat langsung ke sana, enggak bisa. Berapa ini itu? Harus diproses dulu baru bisa ketahuan hasilnya. Apalagi saya persulit lagi, misalnya F 97 tambah 69 dibagi 57. Bisa enggak langsung hasilnya di sini sama dengan berapa? Tidak, Pak. Enggak bisa, maka harus diproses dulu. Prosesnya adalah ini tuh. Oke. Kelihatannya sederhana, tetapi itu sangat penting itu. Sekarang kalau saya ganti FC sama dengan apa? Bisa enggak kamu mendapatkan sesuatu di sini? FC sama dengan apa? Sama dengan 2 kali C. 2C tambah 1. Ada enggak hasilnya di sini? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Jadi yang penting yang mana sekarang? Yang penting itu adalah ini yang penting itu. Bukan yang ini. Ya. Kalau begitu FA1 sama dengan apa itu? 2A1 tambah 1. 2A1 tambah 1. 2A1 tambah 1. Kalau FA2? 2A2 tambah 1. Ini yang ini sama dengan ini. Saya heran itu kenapa itu kalian punya ini. Karena orientasinya adalah ke jawaban akhir. Padahal proses itu tidak. Itu prosesnya itu yang penting. Itu proses. Kenapa itu kalian tidak ini? Karena akibatnya apa? Akibatnya ditanya ini tidak mengerti itu. Tidak mengerti apa itu FA1. Padahal kan ini 2X tambah 1. Berarti ini apa ini? 2A1 tambah 1. Kalau jawab 2A2, dari mana A2-nya itu? Apa hubungannya dengan A1? Kan mereka tidak berhubungan ini. FA2 sama dengan apa? 2A2 tambah 1. 2 tambah 1. Oke, ini modal kita adalah ini. Sehingga ini kita mau buktikan A1 sama dengan A2. Mau dibuktikan, ya. Mau dibuktikan A1 sama dengan A2. Bagaimana cara buktikannya? Oke, perhatikan baik-baik. Jangan tidur, ya. Oke. Karena di sini ada saran ada 2A1, maka di sini harus kita punya ada 2A1. Supaya ini sama, maka ini kita kali dengan 1/2. Ini supaya sama. Ini kan kita menggunakan tanda sama dengan. Sama enggak ruas kiri dengan ruas kanan? Sama, Pak. Sama. Ini sama dengan 1/2. Jangan dilupa. 2A1, tapi saya tambah 1. Supaya sama dengan sebelah kiri, maka ini saya kurangi lagi 1. Sama enggak ini dengan ini? Sebelah Sama, Pak. Nah. Tetapi ini akan dipakai nih, dipakai ini nih. Nah, dipakai ini yang akan dipakai. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan 1/2 kali ini 2A1 tambah 1 sama dengan apa? FA1. Kita kurangi 1. Tapi kan FA1 sama dengan FA2. Itu berarti sama dengan 1/2 kali
FA2 kurang 1. Apa itu FA2? FA2 ini itu sama dengan 1/2 kali 2A2 tambah 1 dikurangi 1. Sama dengan 1/2. 2A2 tambah 1 kurang 1 berarti tinggal 2A2. 1/2 kali 2A2 sama dengan A2. Jadi ini A1 sama dengan A2 yang sebagai akibat dari FA1 sama dengan A2. Jadi F itu 1, 1. Ya. Oke. Aduh, ini sudah jam 3 ya. Oke. Tuh, kita lanjut sedikit lagi ya, sedikit lagi. Oke. Nah, contoh yang berikut. Ini nanti kalian punya hal ini tuh. Kalau fx-nya sama dengan x pangkat 2. X-nya ambil. Apakah ini fungsi 1, 1? Apakah f fungsi 1, 1? Apa jawabannya? Kira-kira bisa jawab enggak? Apa jawabannya ini? Kalau bisa jawab sekarang, nanti saya buat sebagai tugas kalian. Kira-kira 1, 1 enggak gambarannya? Halo? Kebayang enggak itu fungsi seperti apa itu fungsi x kuadrat? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Kira-kira gimana itu fungsi 1, 1 model? Itu modelnya fungsi fx sama dengan x kuadrat seperti apa itu? Yang kalian bayangkan. Mestinya sudah tamat itu ini fungsi ya, fungsi seperti ini sebenarnya sudah tamat. Kenapa belum bisa ya? Saya juga heran ini ya. Oke. Mana di? Kalau di gambar ini gimana gambarnya nih? Berupa apa ini? Berupa apa? Halo? U. Gimana kamu belajar begitu itu? Berbentuk apa dia? Saya berbentuk U. U itu begini U. Nah ini U. Apakah begini bentuknya? Hah? Terbuka ke atas. Parabola terbuka. Apa yang terbuka ke atas? Bentuk kurva. Apa yang terbuka ke atas? Kantong? Atau apa? Atau panci terbuka ke atas? Iya, kurvanya itu berbentuk apa? Parabola. Berbentuk parabola. Ini kan, aduh, ini gimana? Ini berbentuk parabola. Parabolanya gimana? Berbentuk parabola. Parabolanya seperti ini kurang lebih. Parabolanya gimana? Di sini kah? Begini? Atau di sini? Atau di sini?
Di mana kan membuka ke atas atau di mana? Sini? Atau di sini? Atau di mana? Sini kah? Di mana? Gambar parabola saja. Puncaknya 0,0 Pak. Puncaknya 0,0. Jadi melalui titik ini puncak ya, puncak 0,0 gitu ya. Harus lengkap identitasnya. Jadi yang merah ini ya, bukan yang lain-lain. Apakah ini fungsi satu-satu? Bukan, Pak. Oke, bukan. Kenapa bukan? Karena nilai F bukan fungsi satu-satu karena apa? Karena apa? Halo? Karena FA1 sama dengan FA2. Apa itu A1? A1 itu apa? A1 apa? A2-nya apa? Harus jelas dulu. Karena Pak. Karena dari konsep itu berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Sedangkan kalau A1 yang dan dicontoh ini A1 A2 itu apa? daerah asal. Daerah asal. Daerah asal itu berupa apa? Berupa apa itu daerah asal sebenarnya? Berupa apa? Jadi A1 itu daerah asal. Berarti A1 itu dia berupa apa? Bentuk fisiknya itu atau penampakannya itu apa? Kalau daerah asal. Apa itu daerah asal tadi? Aduh, gimana ya? -1, Pak. Tidak, daerah asal apa tadi? Kenapa sebut-sebut daerah asal maksudnya? Maksud saya itu kenapa daerah asal dibawa-bawa gitu? Padahal yang saya tanyakan adalah F apa A1, apa maksud A1 itu apa maksudnya tadi? Apa ini A1 ini disebut? Harus jelas dulu itu A1 apa? Kan tadi saya bilang gini ya, jadi ini ciri-ciri dari kalau ini cirinya misalnya ini cirinya gini. Ini satu-satu bukan. Ini satu-satu bukan ini. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kenapa dia bukan satu-satu? Karena yang daerah kodomain tidak memiliki pasangan. Masa? Kodomain itu apa? Kodomain. Daerah kawan. Kalau daerah itu berupa apa? Berupa Izin menjawab, Pak. Iya, oke. Kalau menurut saya ini bukan fungsi satu-satu Karena tadi syaratnya
syaratnya fungsi satu-satu itu kan FA1 sama dengan FA2 dan A1 sama dengan A2. Namun di sini kalau misalkan kita ambil FA1-nya sama dengan negatif 1 dan FA2-nya sama dengan 1, itu FA1 sama dengan FA2. Namun A1 tidak sama dengan A2, yaitu negatif 1 dan 1, Pak. Jadi itu dikatakan bukan fungsi satu-satu. Oke, ada yang mau, ya oke, sudah mungkin yang kamu pikirkan sudah betul ya, tapi gimana, bisa nggak dikatakan lebih simpel lagi itu ya? Ada nggak yang mau tambahkan? Akan ada? Siapa namamu tadi? Lian Firnanda, Pak. Lian Fernanda, oke. Jawabannya sudah bagus, cuma belum belum terstruktur dengan baik gitu ya. Jadi masih perlu penyempurnaan, oke. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau melengkapi? Saya, Ya. Pak. Oke, siapa namamu? Ihwal, Pak. Ihwal, oke, silakan Ihwal. Mungkin saya lebih mempersingkat dari apa yang dijelaskan tadi. Oke. Kalau saya di sini dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 berarti A1 itu tidak sama dengan A2, tetapi FA1 sama dengan FA2. Itu, Pak. Nah, sekarang A1 dan A2 itu apa? Untuk setiap A1 dan A2 adalah elemen dari A. Oke, kalau misalnya A1-nya sama dengan A2 sama dengan 0. Kan F ini kan sama dengan ya. FA1 sama dengan apa? Sama dengan 0 pangkat 2. Oke, gini. FA1 sama dengan apa? Sama dengan apa? 0 1 pangkat 2. Ya, 0. Oke, 0. Sama dengan F2. Ya, karena kalau A1 A2 sama dengan 0, ya, FA1 ada sama dengan 0. A1 berbeda enggak dengan A2? Kalau A1 A2-nya 0. Sama toh? Oke. Sama. Oke, gimana caranya ya? Oke, sebentar gitu ya. Ini kelemahannya adalah pengetahuan logika itu ya. Yang apa ya? Pemahaman logika yang kurang bagus ya. Pengetahuan tentang pengantar dasar matematik yang ya sempurna ya. Oke, nih. Itu kan kalau tadi definisinya itu dengan definisi satu-satu. Fungsi satu-satu itu adalah ya, kalau F-nya dari A ke B tadi, nanti ya, sini ya, satu. Nah, tadi ini A ke B ya. Untuk setiap, ini tadi ada untuk setiap. Untuk setiap, ini untuk setiap A1, A2. Untuk setiap dengan A1, A2 mengakibatkan ini. Atau kalau saya tulis dengan kata lain,
Jika A1, A2 jika A1, A2 jika di sini jika dalamnya, maka F dengan A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Ya, saya kasih kurung ya. Maka sesungguhnya ini F itu 1,1. Atau sebaliknya, ini jika maka. Jika ini, maka ini. Jadi ini, kalau saya mau menuliskan, ada pernyataannya. Pernyataan adalah P, Q, R. Jika P, jika P maka Q maka R. Ya. Atau sebaliknya ini, atau sebaliknya ya. Atau jika R, ya. Artinya apa? Kalau tidak begini, maka tidak begini. Artinya jika, ya, ini karena jika dan hanya jika ya, karena jika dan jika. Jika tidak P, maka tidak R. Ya, karena jika dan hanya jika. Ini kontraposisi dari sebaliknya. Tidak P, jika ini tidak ini apa? Tidak ini artinya P tetapi tidak Q. Ya, ini sama ini. Ini sama. Kalimat ini seperti itu posisinya. Ya. Kalau P-nya ini P-nya, ini Q-nya. Ini R-nya. Ini R. Ya, ini P-nya, ya. Jika ini A tidak sama dengan A2 untuk setiap A1, A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Maka jika ini terjadi, maka F-nya fungsi 1,1. Jika tidak ini, apa tidak ini? Tidak ini. Berarti P tetapi tidak Q. P dan tidak Q. Apa yang itu P? Ini itu. Berlaku ada itu. Ya, jadi ada. Nih. Karena ini ada untuk setiap, maka harus ini ingkarannya adalah ada. Maksudnya ini berlaku untuk setiap. Kalau ada A1, A2 di A, A1 tidak sama dengan A2, tetapi FA1 sama dengan FA2, maka artinya dia tidak 1,1. Coba perhatikan. Pada kasus ini, ya, maka karena tadi ada, ya, jadi harus ditunjukkan ada unsur di sini, ya. Seperti ini kalau ini saya tambah, sini. Yang mana yang membuat, kalau ini saya tambah lagi, yang mana yang membuat F ini tidak 1,1? Misalnya ini 1, 2, 3, 4. A, B, C. Yang mana yang membuat ini tidak 1,1? 2 dan 3. 2 dan 3, berarti sini ada 2 dan 3.
Ya. Atau kalau kita pilih ada duaan 3 di A, ya. Kita ketahui bahwa 2 itu tidak sama dengan 3. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama yang 2 dan 3? A dengan B sama enggak ini? A dengan B? Tidak. Tidak sama. Kenapa bisa dipastikan tidak sama? Bisa dipastikan enggak A ini dengan B? Barangnya tidak sama. Oke. 2 tidak sama dengan 3, akan tetapi F2 sama dengan berapa? Sama dengan apa ini F2? F3. Sama dengan apa? B. Dengan B. B itu sama dengan apa? F3. F3 juga. Nah, itu yang membuat dia sama. Ini menunjukkan bahwa F itu tidak satu-satu. Apakah semua unsur membuat dia tidak satu-satu? Tidak. Tidak, hanya ini saja cukup. Ini cukup. Kalau misalnya ada lagi begini misalnya, tidak ada masalah itu. Tidak soal, itu cukup. Pilihlah ini atau ini, ya, 2 unsur ini, dosa semuanya. Nah, sekarang ini ada berapa unsur yang berbeda mempunyai peta yang sama di sini, di gambar ini, di F ini. Ada berapa unsur yang berbeda, ada berapa pasang unsur yang berbeda yang memberikan hasil sama. Masing-masing pasang itu memberikan hasil sama. Masing-masing pasang memberikan hasil sama. Ada berapa pasang? Halo? 2 pasang, Pak. 2 pasang. Apa itu? 1, 2, 3, dan 4, 5. Kan yang di sebelah kiri ini sebelah kiri. Ini 2 pasang, ini 2 pasang yang tadi. Contoh yang tadi 2 pasang, betul sekali. Ya. Contoh yang sebelah kiri ini yang kelihatan enggak? Yang saya tunjuk. Ini Fx sama dengan X kuadrat. Iya, Pak. Kelihatan, Fx sama dengan X kuadrat ini kelihatan. Pertanyaannya, ada berapa pasang bilangan real yang masing-masing pasang memberikan hasil yang berapa pasang yang berbeda memberikan masing-masing pasang memberikan hasil yang sama. Paham enggak pertanyaan saya? Ada 1. Pertanyaan saya dipahami enggak? Ada berapa pasang bilangan real yang berbeda dan masing-masing pasang itu memberikan hasil yang sama. Halo? Ya, Pak. Ada berapa? Berapa pasang? Kalau ini sebelah kanan ini katanya 2 pasang, itu ya? 2, 3, dan 4, 5 gitu ya maksudnya? Ya? Pasangan 2, 3 memberikan hasil yang sama, itu B. Pasangan 4, 5 memberikan hasil yang sama, itu C. Sekarang ini gambar, saya beralih sebelah kiri. Ya. Fx sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Pertanyaannya sama tadi. Ada berapa pasang bilangan real yang berbeda, tetapi masing-masing pasang itu memberikan hasil yang sama. Ada banyak, Pak. Ada banyak. Apakah harus ditunjukkan semuanya banyak itu? Cukup 1 saja. Cukup 1, Pak. Betul. Itu yang saya mau katakan. Cukup 1 saja. Sekarang pilih 1 pasang kalau begitu. Pilih 1 pasang apa? -1 dan 1. F-1. Ya.
Min 1 itu pasti itu min 1 tidak sama dengan min 1 dengan 1. Tetapi F min 1 sama dengan apa? 1. 1 pangkat min 1 pangkat 2 1 pangkat 2 sama dengan apa? sama dengan 1 sama dengan apa? F1. Belum. F1. Belum. 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. F1. F1. Nah, begitu caranya. F min 1 itu min 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 itu bisa juga diperoleh dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ternyata sama dengan F1. Karena apa? Karena gitu cerita. Jadi kesimpulannya F itu bukan 1. Oke. Waduh. Nanti apa namanya pembahasan selanjutnya adalah masih terkait dengan, nanti dibaca ya, terkait dengan inginnya saya itu pertemuan berikut itu langsung masuk ke grup itu, inginnya saya itu, tapi kalian bisa enggak tuh supaya cepat itu. Jadi masih ada lagi pokok bahasan terkait dengan fungsi pada, fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Kemudian ada fungsi inverse dari fungsi, kemudian ada namanya komposisi fungsi-fungsi, baru bisa kita masuk ke grup. Sebenarnya itu intinya ya. Oke. Sudahlah. Nanti kalian baca, nanti saya mau pantau, saya kasih tugas sampai di komposisi fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi atau apa aturan dalam komposisi fungsi seperti apa. Ya, kalau dikomposisikan apa yang terjadi. Oke. Ini sudah apa namanya? Sudah setengah 4 ini ya, sudah lewat. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu ya. Nanti belajar lagi ya. Videonya dinonton baik-baik ya. Kalau tidak paham nanti tanyakan nanti ketika pertemuan berikut. Oke? Baik, Pak. Ya. Oke, videonya penting. Nanti video-video yang lain itu cari video-video yang lain di YouTube banyak itu. Tapi ini jangan salah-salah itu. Cari video. Tapi meskipun salah-salah juga oke lah, nanti ditanyakan kembali betul enggak itu ya secara konseptual dan seterusnya ya, karena kalau kalian belum bisa membedakan himpunan dengan anggota himpunan saja kalian belum bisa bedakan ya. Jadi domain dengan anggota domain itu belum bisa membedakan itu kan masih range dengan anggota himpunan itu belum bisa beda itu. Padahal yang namanya range, domain itu adalah himpunan. Sementara ABCD tadi itu adalah anggota himpunan. Ya, bagaimana mungkin? Jadi kalau mengatakan A kecil itu domain itu tidak ada itu. Yang domain itu adalah himpunannya. Oke? Kira itu yang penting ya. Masih harus lebih banyak lagi belajar. Gimana? Kenapa? Mau bertanya, Pak. Ya. Di LMS, Pak, untuk mengumpulkan tugas apa Pak? Kenapa? Di LMS ada room untuk kita kumpul tugas, Pak. Tapi kami tidak tahu tugasnya yang mana, Pak. Adakah? Oh iya. Baru saya buka, baru terbuka kayaknya. Kayaknya baru terbuka itu. Coba dibuka kembali tugasnya itu, kayaknya ada sudah terbuka. Oh iya Pak, baik Pak. Ya ada, saya suruh meringkas atau hasil pertemuan pertama.
Ini baru terbuka. Ini kayaknya sudah terbuka ini. Tugas 1. Tugasnya sudah terbuka. Sampai tanggal 5 Oktober. Iya, Pak. Oh iya, baik, Oke. Pak. Oke ya. Jadi silakan. Saya juga sudah ikuti ini itu masih ikuti diskusinya juga enggak. Ya, nanti kita bahas itu hasil diskusi ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup.